Pujilah Tuhan dengan puji-pujian. Karena yang berkata kita puji Tuhan. Oke, musik. Mari kita tepuk tangan yang suka kita. Kita menari dan melompat puji nama Tuhan. Hari kita merasa bahagia. Kita berpihak baik dan cukup baik. Kita selamat baik. Mantap kamu. Kita berpihak luar biasa. Hari ini. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersama kita tanpa memandang di antara kita. Ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku
terbanglah oleh darah Yesus yang tolong, oleh darah Yesus yang tolong. Percaya saja, boleh bilang Yesus, hari ini engkau yang punya penyakit, hari ini engkau punya kesembuhan. Yakin, karena firman betul kata, kita hidup bukan karena melihat, tapi karena sekalipun tidak melihat, doakan, percaya. Kita di tengah badai, di tengah lautan, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ini lagu ini saudara-saudara nyanyikan, tapi saya ingin ajak kita semua untuk menghitung bersama-sama. Acara yang bersaksi kami 5 orang ini dalam rangka mengurus organisasi gereja di Jakarta. Yang ngomong kami tidak hadir, tapi ini kami punya sekretaris umum. Dan yang bimbing puji-pujian ini juga ini orang Papua, ya mama saja orang Jawa. Terus Bapak Herari juga orang Papua, kami semua orang Papua. Puji Tuhan,
gereja Betel Gereja Pentakosta. Tuhan, kalau hari ini kami mendapat semua memberikan kesempatan bagi kami gereja Betel Gereja Pentakosta di tanah Papua yang lahir pada 17 Oktober 1956 dalam Resolusi Pemerintahan Nederland. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan memilih kami lewat musyawarah besar, menolong kami sehingga kami bisa kemudian menjadi pengurus dan berusaha untuk terus membangun pekerjaan Tuhan lewat organisasi yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Kita semua Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Pujian, kita ketemu di sini itu bukan karena kebetulan, tetapi itu semua karena pertolongan Tuhan. Sehingga dalam pelayanan ini kita sampai ke tempat tujuan, kita bisa ketemu orang tua, ketemu saudara, itu semua dengan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saya di sini mewakili semua sebagai ketua tim dan seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh salah satu rekan Bapak Pendeta Kuraro, beliau punya jemaat di Kampung Harapan. Kalau depan stadion itu arah masuk ke dalam kampung. Kemudian kami juga ada yang dari Seuli, Bapak Sawaki, kami tiga ini dari Kabupaten Jayapura. Tapi kebetulan Tuhan percayakan kami sehingga dalam rangka memajukan organisasi ini, sehingga kami diminta dari Kementerian Pusat untuk harus ke sana dan semuanya kami bawa dalam campur tangan Tuhan. Kalau kami sendiri kami tidak mampu. Tetapi ketika waktu Musa itu dia bilang, dia kasih tunjuk kepada Yosua, oh iya tentang tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Tapi Musa sendiri dia tidak masuk. Dan dia bilang, bangsa ini Yosua yang kau bawa bangsa ini masuk ke dalam tanah Kanaan. Perangi seluruh tanah karena tanah itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan hari itu hari kami sebagai Yosua dia kesamaan dan biarlah kami menjadi penerang bagi gereja kami dan juga bagi umat. Puji nama Tuhan sekira untuk itu dan kita akan angkat satu pujian. Sesuatu percaya sama untuk kebaikan dalam relasi bawahku. Ku percaya selalu memberikan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Beri kemuliaan yang lebih luar biasa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita bersaksi memuji Tuhan. Kita bebas. Tidak ada waktu yang bisa membatasi saya saudara dan kasih Tuhan hanya. Sekalipun punya masalah, punya pergumulan, tapi kasih Tuhan jangan Tuhan depan. Karena Dia Allah yang bertanda di atas setiap ujian. Kalau engkau yang punya penyakit hari ini, lewat puji-pujian oleh Tuhan Yesus, engkau percaya lewat pujian ada kuasa. Amin. Karena firman Tuhan berkata, dengan puji-pujian tembok Yeriko itu bisa dirobohkan.
bicara tentang apa? Sekalipun engkau punya masalah setinggi langit, setinggi gunung, entah masalah begitu berat, tapi lewat puji-pujian maka semuanya pasti berlalu. Katakan amin. Amin. Percaya bahwa Yesus luar biasa. Kalau tidak ada, kita akan berikan persembahan. Kita pujian seperti tadi ya saya. Apalagi segala puji syukur bagi Tuhan tadi. Saya sepertinya segala puji syukur bagi Tuhan. Kita akan berikan persembahan, mungkin ada yang diberikan tugas untuk menjalankan kolekte, tapi persembahan yang terbaik bagi Tuhan, bukan buat saya atau pendeta, tapi untuk menunjang pekerjaan dia berkata yang akan berikan. Oke, musik dengan suka kita hanya begitu aja. Saya percaya malam ini masih suasana tahun baru, masih semangat yang luar biasa. Tuhan mau berikan yang terbaik memuji berkat Tuhan. Tidak melihat dari kerja mana, kita percaya di dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Kita bersyukur, saudara renungkan. Di tahun 2022 banyak orang yang sudah Tuhan panggil pulang. Saudara renungkan. Kalau saudara masih ada di tahun yang baru, ini anugerah Tuhan. Bersyukur bagi yang ada Tuhan kasih. Bukan karena Tuhan kasih hidup kita pakai pesta pora, minum, mabuk, main judi, bukan memangkit semua tidak berkenan. Tapi kita mau persembahkan hidup seperti itu. Saya kali mana kau rajin beribadah, kau rajin sembahyang, kau rajin memuliakan Tuhan. Tapi kalau mulut masih maki-maki, jangan dibuat surga. Apalagi ada kepahitan, dendam, iri hati, benci, sombong, aib, ego dan lain sebagainya. Apalagi main judi dan sebagainya, isap rokok apalagi dan sebagainya. Engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah sia-sia, saudara. Saya kenal engkau berikan persembahan yang besar, tapi Tuhan tidak ada persembahan. Dia lihat hati memuliakan Tuhan. Saya tidak mahu saudara, tapi ini firman Tuhan. Dan dia Allah yang kudus, saudara kudus, sebab dia kudus. Baik, puji nama Tuhan. Waktu yang terbaik kita mau bersama hati kita untuk dengar firman Tuhan. Tanggal satu tujuan penyembahan, ku yakin saat engkau berfirman. Dan ini kan pujian ini, saya percaya malam ini firman Tuhan berkuasa. Dia berfirman engkau ada sampai malam ini. Dia berfirman engkau ada sebagaimana ada. Dia berfirman maka segala sesuatu terjadi oleh dia, dari dia, dan untuk dia, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkuasa. Baik, kita yang pujian penyembahan. Saatnya kita buka bicara hati kita. Kita akan dilakukan diberkati oleh firman Tuhan.
Karena firman Tuhan Allah sendiri mudah-mudahan firman Nabi bersama dengan Allah. Dan kalau ada firman yang hari ini dia berfirman apapun masalah-masalah kita percaya dan yakin bahwa dia sanggup kalau bersama saudara. Di hati saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau berjaga. Ku kuat karena kau bertobat. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, katakan sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku, muliakan dan dimuliakan. Sekali lagi yang pertama, ku yakin saat kau berfirman. Mari semua kita berdiri. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan ku aman dengan iman saudara. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disanjung. Haleluya. Inilah hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Haleluya. Untuk bertolong tidak mengaku Engkau Yesus. Glory, glory, haleluya. Terima kasih. Segala puji sembah hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disanjung. Segala puji sembah hormat hanya bagi Engkau. Di malam yang indah ini Tuhan, sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu, mari Engkau sucikan, kuduskan kami. Engkau sendiri berdiri berdasarkan
hidup kami yang telah Engkau ciptakan. Mari Tuhan, Engkau ambil alih kebenaran firman-Mu, Engkau yang berkata-kata. Biarlah setiap kebenaran firman yang keluar dari bibir mulut kami bukan berasal daripada hamba, tapi berasal daripada Engkau. Oleh sebab itu mari saluti kebenaran firman-Mu. Segala penghalang, penghulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang mau coba-coba mengalihkan pikiran pandangan kami untuk tidak tertuju kepada kebenaran firman-Mu, kami tolak dalam nama Yesus. Kami persilakan Roh Kudus, Engkau sendiri yang berkata-kata, supaya kami yang mendengar kebenaran firman menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hidup ini adalah milik-Mu, Engkau yang memilih kami. Oleh sebab itu ketika Engkau sendiri yang memperkenankan hidup kami untuk melakukan kebenaran-kebenaran-Mu, maka di sana nama Tuhan ditinggikan, dimasyurkan. Dan kami percaya bahwa firman yang sebentar disampaikan, Engkau sendiri yang berkata-kata. Hamba persilakan Roh Kudus, mari Engkau sendiri ambil alih kebenaran. Sucikan, kuduskan hidup hamba mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki dalam nama Yesus. Ketinggian hati kesombongan Engkau patahkan dalam nama Yesus. Tapi Engkau yang tampil di depan, Engkau sendiri yang berkata-kata. Dan kami yang mendengar, jadikan telinga kami telinga murid yang baik. Karena firman Tuhan bukan terdiri dari perkataan yang indah-indah, tapi firman Tuhan terdiri dari kuasa. Oleh sebab itu saluti kebenaran firman-Mu, supaya kami yang mendengar, kami diberkati. Kami pulang dengan sorak-sorai. Kami pulang ada kebangunan rohani dalam kehidupan kami. Kami pulang ada perubahan dalam hidup kami, karena firman-Mu mengandung kuasa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Sekali lagi, mari memberkati kebenaran firman dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Gloria Allah, haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Glory, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh firman Tuhan, kalau tadi saya mendengar dari pujian, dari kesaksian, semua mengarah kepada ada soal. Ada soal dalam perjalanan hidup kita. Hari ini firman Tuhan datang untuk menyelesaikan soal itu. Ketika saya mendengar tadi lewat puji-pujian, ketika gelombang laut ini, mungkin bagi kita yang sementara beribadah, mungkin kita merasakan tuh, itu terlalu oleh. Tapi firman Tuhan tadi menurut pemimpin pujian percaya. Hari ini firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Sudah dapat? Kalau yang sudah dapat, sudah dengan kasih Kristus yang tidak berharap, mari kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Kalau yang tidak bawa kita tidak apa-apa. Pada hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Silakan. Saya mau tanya dulu, kira-kira hari ini saudara-saudara yang hadir orang-orang benar tidak? Amin. Saudara-saudara yang hadir hari ini orang-orang benar tidak? Amin. Orang B? Benar. Orang B? Orang B? Coba yang kuat. Orang? 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 Amin. Menurut perkataanmu bahwa engkau orang benar, dan itu dibenarkan Tuhan. Karena iman hari ini menentukan jalan ke seberang. Kalau engkau berkata saya bukan orang benar, loh. Terus? Kau sementara tersesat.
khawatir persoalan hari ini saya mau menyeberang ke seberang, maka saya tidak perlu khawatir karena saya orang benar. Firman Tuhan bilang, serahkan segala khawatirmu, serahkan khawatirmu kepada. Sekarang saya tanya, kalau kita serahkan khawatir sama Tuhan, kira-kira siapa yang mengendarai hidup kita? Siapa yang tuntun? Siapa yang bimbing? Tuh, katakan kepada teman di sebelah, Tuhan yang menuntun engkau. Katakan kepada teman di sebelah, Tuhan yang menuntun engkau. Oh, haleluya, luar biasa. Mungkin bagi engkau berkata bahwa ini cuma sekedar perkataan. Tidak. Engkau sendiri yang mengaku bahwa saya orang benar. Kalau orang benar, dia tidak akan mengalami kesusahan untuk selama-lamanya, tidak ada. Karena Tuhan yang memegang dia, karena Tuhan yang menolong dia, karena Tuhan yang memimpin dia. Apapun persoalan, jangan pernah jangan pernah sungguh. Dijauhkan Tuhan dari kehidupan jemaat hari ini, sungguh itu. Tapi kita percaya, semakin banyak kita berdoa untuk suatu soal, semakin besar pemberkatannya. Bisa berkemuliaan bagi Tuhan. Saudara mau diberkati tidak? Serahkan semua untuk Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Artinya kalau kau andalkan kekuatan, kau andalkan bapak dia, tete, om, dong, lain, kena kutuk. Tapi Yeremia 17 ayat 7 dia bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini persoalan saya tidak perlu khawatir, karena Tuhan tidak suka bagi umat Tuhan khawatir. Saya mau berangkat tapi bagaimana ya? Udah tidak buang tiket. Naik. Percaya saja naik. Percaya saja naik. Karena mujizat pasti kan terjadi. Orang-orang yang berharap sama Tuhan, maka dia akan berjalan dari satu tanda heran kepada satu tanda heran. Karena Tuhan beserta dia. Immanuel, beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah Tuhan biarkan. Aduh, itu dapur ini kosong. Katakan sama Tuhan, minta sama Tuhan. Hari ini saudara belajar minta sama Tuhan. Kalau sekian lama andalkan, Bapak Dedo nanti Bapak Dedo tolong. Oh, pasti kali itu. Minta sama Tuhan. Mungkin hari pertama kau berdoa belum ada jawaban. Tapi dengar baik. Tuhan tidak pernah biarkan orang benar. Coba baca ayat 23 bagian terakhir, dia bilang, tidak untuk selama-lamanya apa? Dibiarkannya orang benar itu goyah. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau tadi kita mengaku bahwa kita orang benar, maka Tuhan tidak biarkan engkau goyah, karena engkau berpengharapan sama Tuhan. Kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kemampuan kita, sehingga kita terjebak di dalam satu ruang ke satu ruang. Kita merasa bahwa kita tidak bisa tembus. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang diloloskan, orang-orang yang tidak mungkin bahwa pemberkatan itu datang, tapi Tuhan tetap buat pemberkatan karena mengandalkan Tuhan. Saya tanya, saudara yang pilih Tuhan, kan Tuhan yang pilih saudara? Ketika kita buat dosa, ketika kita ada dalam dosa, Tuhan tidak memperhitungkan itu, karena kasih karunia-Nya. Dia datang menebus kita, Dia datang menolong kita, melepaskan kita dari setiap belenggu dosa. Itulah sehingga hari ini kita bisa hidup. Tapi kalau kita masuk ke dalam hukum Taurat, ya sudah tahu diri. Kalau salah berarti tapi kasih karunia itu, Dia datang. Dia tidak perlu keputusan dia. Anak, aku mengasihi kau. Begitu lembut suaranya waktu Dia mengasihi kita, maka Dia akan angkat kita. Yang tadinya kita terhambat, kita terhimpit di dalam suatu lubang dosa, maka Tuhan mulai melepaskan kita. Waktu Tuhan angkat, kasih karunia-Nya menyertai kita.
Kalau kasih karunia-Nya menyertai kita, apapun yang kita gumuli, tetap andalkan Tuhan. Bisa hari ini saudara mau tetap andalkan Tuhan? Minta saja, apapun dalam setiap aspek hidup, minta saja. Tuhan, saya anak ini sekolah, saya tidak punya uang. Minta Tuhan kasih saya uang. Bisa. Tuhan, hari ini saya mau berangkat ke sana, kami tidak punya uang. Minta sama Tuhan, bisa. Jangan biarkan saya sendiri selesaikan saya punya persoalan. Saya akan sama Tuhan. Saudara tahu hukum peran Tuhan? Hukum peran Tuhan, duduk tenang dan lihat. Duduk tenang dan lihat. Kau tidak perlu berperang. Tuhan, ini masalah seserahkan. Karena saya orang benar, saya percaya Tuhan yang nanti menyelesaikan. Duduk tenang dan kau lihat. Itu hukum perang Tuhan. Kalau hukum perang manusia, kita harus banyak. Ini dong di sebelah, ini dong banyak. Jadi kita harus lebih banyak supaya kita menang. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, kamu tidak perlu banyak, tidak perlu. Cukup kan berapa orang duduk di kaki. Hari ini saya tanya, maukah engkau duduk di kaki Tuhan? Maukah lepaskan semua sama Tuhan? Orang-orang yang melepaskan setiap dosanya, setiap persoalan hidupnya sama Tuhan, maka Tuhan akan menolong dia. Kalau hari ini engkau yang khawatir, hari ini saya mulai tinggalkan khawatir. Saya tidak perlu takut siapapun dia, karena Tuhan yang saya sembah Tuhan yang besar. Bisa berkemuliaan. Coba beri kemuliaan yang meriah. Haleluya, kemuliaan yang meriah. Tadi kita nyanyi, dalam Tuhan kita bersaudara. Hari ini, malam ini, saudara tahu perjalanan saudara yang panjang. Sebenarnya minggu pagi tadi kita sudah harus ibadah. Tapi waktu ini dia jalan terus. Perjalanan yang panjang. Tuhan tidak berkenan untuk tidak beribadah. Tidak, Tuhan yang pilih kita. Sebentar ada ibadah di kapal, nanti ikut ibadah. Bisa berkemuliaan. Perjalanan panjang, ada saya tidak ibadah hari ini. Tuhan tidak. Nanti ada ibadah di kapal, nanti kau ibadah di kapal. Dan hari ini saudara ibadah. Saudara ibadah itu mengandung janji yang untuk hari ini dan waktu yang akan datang. Amen. Itu janji Tuhan. Karena janji Tuhan begitu besar, sehingga dia rela mengorbankan dirinya bagi kita. Itu kasih Tuhan. Karunia Tuhan. Ketika engkau terhimpit dengan persoalan, terhimpit dengan khawatir, maka dia singkirkan khawatir daripada engkau sebab percaya. Dan percaya itu yang membentuk kita untuk terus. Oh, Tuhan baik. Waktu kita katakan Tuhan baik, Alkitab bilang segala lutut akan bertekad. Dan lidah mengaku. Pengakuan kita tidak sekedar pengakuan, tapi pengakuan timbul dari dasar hati bahwa Tuhan engkau baik. Dan ketika kita katakan Tuhan baik, maka perjalanan kita tadi saya bilang akan pindah dari satu tanda heran kepada satu tanda heran. Artinya dari mujizat yang ini pindah kepada mujizat yang lain. Dan hari ini Yeremia 17 ayat 7 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, siapa-siapa yang ingin diberkati, coba bangkit berdiri. Saudara bangkit berdiri. Dari zaman
engkau yang sementara terlilit dengan persoalan, percaya bahwa Tuhan akan berikan kedamaian. Ketika engkau beribadah sama Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan engkau. Untuk itu, engkau yang sementara kuat, engkau yang merasa bahwa tidak mungkin, bagi saya tidak mungkin, tapi percaya saja Yesus akan menolong. Percaya saja, serahkan semua kepada Yesus. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 2 dan 3 menjadi bagian bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, menjadi bagian bagi setiap orang yang ketika melepaskan hidupnya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu telah selesai disampaikan, tapi kami mempunyai pengharapan yang sungguh bahwa Tuhan, Engkau baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi Engkau sendiri yang berencana dalam kehidupan kami. Engkau yang membuat iman kami menjadi percaya, menjadi luar biasa. Karena ketika kekhawatiran mau menghimpit hidup kami, mau membuat kami tidak bebas memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, tapi berdasarkan Yesaya 11 ayat 2 dan 3, hari ini hamba minta roh-Mu tinggal bersama dengan umat-Mu. Roh nasihat dan keperkasaan tinggal bersama dengan umat-Mu. Roh pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan tinggal bersama dengan umat-Mu. Roh pengertian akan tinggal bersama dengan umat-Mu. Dan roh hikmat juga akan tinggal bersama dengan. Lebih daripada itu, roh-Mu, roh Tuhan, hadir bersama-sama dengan umat-Mu, menjadi pemberkatan bagi umat-Mu dalam nama Yesus. Karena firman-Mu ajaib dan luar biasa. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur untuk mengakhiri bagian kebenaran firman hari ini bersama dengan kami di kapal ini Tuhan. Kami percaya bahwa seluruh nakoda dan ABK KM Demon Solo dan keluarga di rumah,
Tuhan hadir bersama dengan mereka. Tuhan tuntun pimpin mereka. Tuhan sendiri jadikan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena Engkau memanggil setiap orang-orang yang mengandalkan Engkau. Hari ini bukan jadi ekor, jadi kepala. Mari jemaat Tuhan terima dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Kami dipanggil bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Terima dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Setiap keluarga-keluarga daripada Nakoda dan ABK Dobon Solo beserta keluarganya Tuhan, kami percaya bahwa apa yang menjadi kebutuhan hidup rumah tangga mereka, Tuhan mari Engkau cukupkan. Engkau ada bersama-sama dengan mereka, taruhkan damai sejahtera sehingga ketika berjumpa dengan keluarga-keluarga mereka ada sukacita. Anak-anak mereka Tuhan buat berhasil, sekalipun orang tuanya berlayar Tuhan, mari Engkau jaga, lindungi, Engkau memberkati. Begitu pula keluarga-keluarga istri dan anak-anak bahkan suami-suami mereka, Tuhan juga memberkati meja makan mereka. Ketika mereka buka tempat ini untuk kami beribadah, kami percaya bahwa pemberkatan Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Anak-anak mereka boleh menjadi jenderal-jenderal di akhir zaman karena Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh penumpang yang hadir dan yang belum sempat hadir Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan menjadi nyata hari ini bagi kami di tempat ini. Tidak ada lagi dalam kehidupan kami orang-orang yang khawatir, tapi kami percaya bahwa setiap persoalan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau jauhkan dari kami segala ketakutan, segala khawatir, tapi jadikan kami orang-orang yang berani, orang-orang yang berkemenangan karena hukum perang Tuhan. Duduk tenang dan lihatlah Tuhan yang akan menyelesaikan. Dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Apapun persoalan kami, apapun masalah kami, apapun sakit penyakit kami, dalam nama Yesus, yang sakit angkat tangan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Tuhan, Engkau hadir, Engkau singkirkan sakit penyakit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tersingkir keluar dari kehidupan obatku yang sakit dan yang berpersoalan. Tuhan mari Engkau menyelesaikan, Engkau singkirkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya, kami beribadah, kami akan melihat mujizat berganti mujizat. Karena kami tidak khawatir. Kami orang-orang pemenang, orang-orang pemberani. Oleh sebab itu Engkau terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan dan lawatan Tuhan, hikmat Tuhan dan pengertian Engkau curahkan bagi Bapak Presiden Jokowi sampai kepada aparat desa yang terkecil. Engkau taruh takut akan Tuhan sehingga dalam mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan di sana ada takut akan Engkau sehingga mereka boleh bekerja dengan jujur, bekerja untuk setiap umatmu, bahwa ketika mereka melayani umatmu di sana ada takut akan Engkau sehingga terjadi kejujuran di dalam pemerintahan ini. Maka pemerintahan ini diberkati oleh Tuhan. Maka kami umatmu yang ada di dalam pemerintahan ini bersorak-sorak memuliakan Tuhan, sebab Tuhan yang memberkati, Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kepemimpinan pemerintahan ini. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Kami boleh pulangkan syukur ke hadapan Engkau. Kami berdoa untuk pemain keyboard Tuhan, mari Engkau memberkati dalam nama Yesus Kristus. Biar Tuhan limpah ruahkan berkat sehingga ia berkelimpahan. Ia memuliakan Engkau, bahwa dia melihat itu menjadi kebangunan rohani, menjadi kebangkitan rohani dalam pribadinya, bahwa Yesus yang memberkati. Keluarganya Engkau memberkati. Bahkan mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam persiapan ibadah ini, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Apapun pergumulan hidup pribadi mereka Tuhan, mari Engkau yang menyelesaikan sehingga mereka terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa bagi mereka-mereka yang menyiapkan ruangan ini, bahkan ruangan untuk kami beribadah ini Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati mereka. Biarlah dari kekurangan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan rubah menjadi kelimpahan karena Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga namamu terus ditinggikan, dimasyurkan.
Jauhkan kami dari susah mara bahaya. Bungkusi kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang suci kudus, sehingga kami terlindung, dijauhkan dari cobaan godaan. Lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi memberkati Bapak Nakoda, bahkan aparat yang ada di atas kapal ini. Pemberkatan Tuhan terus tercurah, hikmat Tuhan terus Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu, mereka bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Dalam setiap kepemimpinan di atas kapal ini, maka terjadi perubahan-perubahan. Hikmat Tuhan curahkan dan pengertian, sehingga yang dahulu menjadi biasa-biasa menjadi luar biasa, karena Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Dalam nama Yesus, mari ampuni salah dosa kami, sucikan, kuduskan kami, dan Engkau sendiri hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang sementara menuju ke kota masing-masing. Mari Tuhan karuniakan damai sejahtera, sehingga ketika berjumpa dengan keluarga-keluarga, ada sukacita, ada damai sejahtera. Apabila ada musuh-musuh mereka, Tuhan roba dengan belas kasihan, sehingga ketika mereka berjumpa, ada belas kasihan Tuhan yang terjadi di sana, ada sukacita, damai sejahtera yang terjadi di sana. Maka nama Tuhan ditinggikan di surga. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Mari semua yang telah menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk. Kita buka halaman 107. Hatiku percaya. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita menerima berkat. Terima kasih Bapa Surgawi atas korban-korban yang umat-Mu berikan. Engkau kenal tangan-tangan yang memberi. Engkau terus memberkati yang tidak sempat memberi karena tidak berkecukupan Tuhan. Kami percaya malam ini, ibadah ini, maka mereka juga diberkati.
mereka juga akan Tuhan buat menjadi orang-orang yang berkelimpahan, sehingga mereka juga dapat menunjang pekerjaanmu. Maka di sana nama Tuhan ditinggikan di surga. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sehingga mereka berkelimpahan. Yang sudah memberi sesuai dengan Ulangan 26 ayat 15, jenguklah dari tempat kediamanmu yang kudus dari dalam kerajaan surga. Berkati umatmu Israel. Bapak Ibu sebut nama masing-masing. Di tanah yang kau janjikan kepada nenek moyang, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, menjadi bagian bagi jemaat Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, kekayaan, kehormatan, serta lanjut usia ditambahkan dalam hidupmu dan hidupku. Dan kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pertolongan Roh Kudus, menjaga keluar masuk kita, mulai dari hari ini terus sampai Maranatha. Mari semua yang percaya bersama.